Meskipun tidak ada keuntungan besar kali ini, setidaknya aku telah melihat orang tuaku, meskipun mereka tidak secara biologis. Dan juga mendapatkan jiwa orang tua, sehingga mereka dapat dibangkitkan di masa depan. Sekarang, Morongyu juga berpikir untuk kembali. Dia membalikkan waktu dan ruang dan kembali ke dekade-dekade terakhir yang telah berlalu. Dan waktu ini sama dengan waktu dan ruangnya. Dengan kata lain, dalam beberapa dekade terakhir, dia juga telah menghabiskan beberapa dekade di alam suci. Aku tidak tahu apakah ketiga Huate masih ada di sana. Morongyu menunjukkan seringai di wajahnya. Bagi mereka yang telah dibalikkan oleh Morongyu, mereka hanya dapat kembali ke tempat asal mereka. Namun, Morongyu bukanlah satu-satunya jalan kembali sebagai sebuah kelompok. Dia dapat membalikkan waktu dan ruang lagi di masa lalu dan mengirim dirinya kembali. Atau dia hanya mengasingkan diri dan pergi dari sini. Bagaimanapun, dia memiliki begitu banyak metode sehingga dia tidak harus kembali dengan cara yang sama. Jika mereka masih di sana, itu akan menjadi kejutan bagi mereka. Morongyu mencibir dalam hatinya, lalu menghilang di tempat dengan goyangan. Detik berikutnya, Morongyu telah kembali ke ruang dan waktu saat ini. Namun, dia tidak muncul di pegunungan Zenyao. Namun tempat di mana dia muncul tidak terlalu jauh dari pegunungan Zenyao. Mari kita lihat. Morongyu naik ke udara, lalu dengan cepat melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang. Siluman, Morongyu menyembunyikan dirinya, menginjak Bing Zijue, dan terus-menerus berpindah-pindah antara ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mencapai pegunungan Zenyao dan muncul di tempat dia terbalik dalam ruang dan waktu. Itu masih di sana. Melihat tiga supremes yang duduk di pegunungan Zenyao, mata Morongyu memancarkan sedikit niat membunuh. Orang-orang ini benar-benar menahannya di sini selama beberapa dekade. Dan Morongyu juga menemukan bahwa tiga roh dan kekuatan tertinggi ini telah menyelimuti seluruh pegunungan Zenyao. Jika Morongyu bergegas keluar dari kehampaan tanpa menyadarinya, dia akan disambut dengan pukulan telak dari tiga pembangkit tenaga tertinggi. Bahkan jika Morongyu kuat, dia tidak akan pernah bisa menghentikan serangan mereka. Ketiganya tidak terlalu dekat. Jika aku tiba-tiba menyerang mereka, aku seharusnya bisa membunuh salah satu dari mereka dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dari terakhir kali. Morongyu, yang mengintai di kehampaan, sudah memikirkannya. Ngomong-ngomong, kekuatan macam apa itu terakhir kali? Morongyu sedikit mengernyit. Karena dia kehabisan kekuatan itu terakhir kali, dia tidak terus menerima kekuatan semacam itu, jadi Morongyu tidak berpikir untuk mempelajari kekuatan yang tidak dapat dijelaskan itu ketika dia kembali ke beberapa dekade terakhir. Hetu, kamu sangat berpengetahuan, apakah kamu tahu kekuatan macam apa itu? Bagaimana itu muncul? Bagaimana itu muncul di tubuhku? Morongyu berpikir sejenak, merasa bingung, jadi dia bertanya apakah Hetu ada di sini. Jika tebakanku benar, itu pasti kekuatan keyakinan. Morongyu bertanya dengan bingung, apa kekuatan keyakinan itu? Ada kekuatan seperti itu di dunia. Aku merasa bahwa kekuatan keyakinan lebih kuat daripada kekuatan kekacauan. Hal yang paling kuat di dunia adalah kekuatan kekacauan. Kuncinya terletak pada kekuatan kendalimu. Bagaimanapun, kekuatan kekacauan mengembangkan segalanya. Namun, kekuatan keyakinan bukanlah kekuatan kekacauan. Itu harus dikatakan sebagai sistem yang berbeda dari kekuatan kekacauan. Morongyu hanya mengangguk sedikit. Dia sama sekali tidak mengerti kekuatan keyakinan, jadi dia memberi isyarat kepada Hetu untuk terus berkata, kekuatan keyakinan, seperti namanya, adalah semacam kekuatan yang muncul karena keyakinan. Apa itu iman? Itu berarti Anda memiliki sekelompok orang percaya atau pengagum setia. Di hati orang-orang ini, Anda adalah makhluk tertinggi, Anda adalah makhluk maha kuasa. Semakin taat orang-orang percaya kepada Anda, semakin banyak iman yang Anda dapatkan. Semakin besar kekuatannya. Dengan kata lain, kekuatan iman dihasilkan oleh orang-orang percaya. Tetapi saya naik jauh dari dunia kultivasi ke dunia suci. Saya adalah penguasa setiap dunia, dan saya seharusnya memiliki banyak orang percaya. Tetapi mengapa tidak ada kekuatan iman? Dalam buku Hetu Luo, Hetu berubah menjadi seorang pemuda dan menggelengkan kepalanya. Anda memiliki orang-orang percaya, tetapi jika Anda hanya melakukan ini, Anda tidak akan memiliki kekuatan iman sama sekali. Jika Anda ingin menghasilkan kekuatan iman, Anda harus mendapatkan milik mereka. Pergilah, semakin taat Anda berdoa, semakin banyak kekuatan iman yang akan Anda dapatkan. Auzu.com. Tuhan, jika Anda menggunakannya dengan baik, kekuatan Anda akan menjadi yang terkuat di dunia suci. Bahkan sang guru mungkin bukan lawanmu. Pada akhirnya, Hetu berkata kepada Morongyu dengan sedikit kegembiraan. Morongyu tidak tahu bahwa, meskipun Hetu pernah mendengar tentang kekuatan keyakinan sebelumnya, kekuatan keyakinan itu terlalu sedikit, dan dia belum pernah melihatnya. Benda-benda langit yang kacau, sebelumnya tidak menerima kekuatan keyakinan sama sekali. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam sejarah alam suci, tamparan yang pernah menerima kekuatan keyakinan dapat dihitung. Dan orang-orang itu tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan keyakinan, bagaimana memperkuat kekuatan keyakinan. Doa orang percaya, Morongyu sedikit curiga, jadi dia melirik trio Huate dari kejauhan, dan kemudian kembali ke dunia primordial dengan bergoyang.
Sekarang dia perlu mencari tahu kekuatan keyakinan ini. Begitu ada banyak kekuatan keyakinan, membunuh Watai dan yang lainnya hanyalah masalah sepele. Sesederhana membunuh langit iblis saat itu. Kalau tidak, jika Watai dan yang lainnya punya trik untuk menyelamatkan hidup mereka, jika Murong Yu tidak bisa membunuh mereka dengan satu pukulan, maka Murong Yu akan tragis. Tetapi jika didukung oleh kekuatan keyakinan, Murong Yu bisa membunuh Watai beberapa kali atau bahkan berkali-kali dalam sekejap. Bahkan jika dia memiliki kekuatan kebangkitan seperti Yao Tian, bagaimana dengan untuk kembalinya Murong Yu, aliansi ras manusia sangat gembira. Bagaimanapun, Murong Yu menghilang selama beberapa dekade. Perlu dicatat bahwa sekarang dunia luar beredar bahwa Murong Yu telah jatuh. Tentu saja, masalah kembalinya Murong Yu masih rahasia dan tidak boleh disebarkan keluar. Kalau tidak, itu akan merugikan tindakannya selanjutnya. Apakah kamu melakukan sesuatu yang istimewa, seperti berdoa, ketika aku bertarung melawan langit iblis hari itu? Murong Yu memanggil semua personel inti tingkat tinggi aliansi ras manusia di aula dan bertanya langsung. Yang mulia, bagaimana Anda tahu? Awalnya saya melihat bahwa Yang Mulia sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan, jadi kami semua berdoa. Kami semua berdoa agar Yang Mulia menang telak dan membunuh Dewa Langit Iblis tertinggi. Orang suci yang kuat itu berseru. Murong Yu mengangguk, dan tampaknya kekuatan keyakinan benar-benar membutuhkan doa untuk muncul. Namun, Murong Yu masih perlu memverifikasi. Jadi dia berkata, berdoalah lagi. Jadilah religius, saya membutuhkan doa Anda. Meskipun semua orang bingung, mereka tetap mendengarkan kata-kata Murong Yu tanpa syarat. Alhasil, semua orang berdoa dengan khusyuk. Awalnya, Murong Yu tidak merasakan banyak hal, tetapi semakin lama semua orang berdoa, semakin religius. Akhirnya, Murong Yu menemukan bahwa kekuatan keyakinan yang samar dan hampir tak terlihat mulai muncul di kehampaan, lalu perlahan-lahan memasuki tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan keyakinan semacam ini menjadi semakin banyak, dan kecepatan memasuki tubuh Murong Yu menjadi semakin cepat. Wajah Murong Yu penuh dengan senyum cemerlang, benar saja, meskipun kekuatan iman mereka tidak banyak, dan karena kekuatan mereka, kekuatan iman bisa begitu kuat. Tetapi jika itu adalah seluruh sekte suci, seluruh manusia alam suci berdoa pada saat yang sama. Bahkan, termasuk para dewa, 3.000 makhluk abadi dan 180.000 orang di dunia kultivasi berdoa pada saat yang sama. Seberapa mengerikankah kekuatan iman yang mereka hasilkan? Ketika dia memikirkan hal ini, Murong Yu tidak bisa menahan kegembiraannya. Sekarang, rintangan terberat baginya untuk mendapatkan kekuatan iman telah tercapai. Baik di alam suci, alam dewa, alam abadi, atau bahkan alam kultivasi, Murong Yu memiliki fondasi tertentu. Terutama di alam dewa dan alam abadi, Murong Yu bahkan lebih dominan. Banyak orang yang menjadi pengikutnya. Selama Murong Yu memanfaatkannya, maka orang-orang itu dapat berdoa kepadanya dan dia dapat memperoleh iman. Setelah memverifikasi generasi kekuatan iman, Murong Yu menyingkirkan tokoh-tokoh inti yang membingungkan ini. Pada akhirnya, hanya kerabat dan saudara terbaik Murong Yu, seperti Zhao Ziqing, Murong Xuan, Li Ling, dan Fan Tong yang tersisa di aula. Bukannya Murong Yu tidak ingin menyembunyikan kekuatan iman. Faktanya, bahkan jika dia mengatakannya, akan sangat sulit bagi orang lain untuk mendapatkan kekuatan iman. Tetapi begitu kekuatan iman ditemukan oleh musuh, mereka akan menghancurkan sumber kekuatan iman Murong Yu. Bahkan waspada terhadap kekuatan iman. Oleh karena itu, Murong Yu hanya memilih untuk memberi tahu kroninya. Terlebih lagi, Murong Yu juga membutuhkan mereka untuk mengoperasikan masalah ini. Kekuatan keyakinan begitu kuat. Jika demikian, maka kita harus mendapatkan kekuatan keyakinan. Setelah mendengarkan pengantar kekuatan keyakinan dari Murong Yu, Zhao Ziqing dan yang lainnya langsung terkejut, dan Yu Mengqing berseru lebih keras lagi. Alam suci, alam dewa dan alam abadi, dan bahkan alam kultivasi, kita tidak bisa melepaskannya. Ada begitu banyak orang di dunia ini, dan kekuatan keyakinan mereka pasti menakutkan. Tetapi bagaimana kita membangunnya? Bagaimana kekuatan keyakinan ini dapat ditransmisikan? Mu Liyue sedikit mengernyit dan berkata, bangun patung ayah. Biarkan patung-patung ini menerima keyakinan orang-orang itu, dan kemudian padatkan kekuatan keyakinan dan transmisikan kepada ayah. Mata Zhao Ziqing berbinar, jika Anda mengusulkan sebuah patung, Anda harus memadatkan beberapa avatar dalam patung tersebut untuk usulan tersebut. Jika orang-orang percaya kepada Anda akan mendapatkan kekuatan iman mereka, dan Anda dapat maju untuk memecahkan beberapa masalah bagi mereka. Saling menguntungkan. Dengan cara ini, mereka hanya dengan begitu saya akan lebih yakin dan lebih religius kepada Anda. Semua orang terkejut, dan kemudian satu persatu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zhao Ziqing dengan kagum. Zhao Ziqing berpikir dengan saksama. Bagaimanapun, hal-hal di dunia ini bersifat dua arah, dan ada balasannya hanya jika Anda membayar. Jika orang-orang percaya itu selalu percaya kepada Murong Yu, tetapi mereka tidak pernah mendapat manfaat, apakah mereka akan terus memilih untuk menjadi pengikut Murong Yu dalam jangka panjang? Tidak akan. Dengan begitu, pengikut Murong Yu akan berkurang. Dan jika Murong Yu dapat membantu mereka memecahkan beberapa hal, mereka secara alami akan terus percaya kepada Murong Yu.
Setelah berdiskusi dengan saksama, Murong Yu dan yang lainnya memutuskan untuk membangun sejumlah besar patung Murong Yu di dunia para dewa, makhluk abadi, dan kultivasi. Patung-patung ini harus persis seperti Murong Yu. Dan setiap patung mengandung jejak semangat dan kekuatan Murong Yu. Di alam dewa, alam abadi, dan alam kultivasi, jejak pemikiran dan kekuatan ilahi ini cukup bagi Murong Yu untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Itu juga dapat secara diam-diam membantu para pengikutnya melakukan apa yang mereka minta. Bagaimana dengan berada di dunia suci? Murong Yu sekarang hanya berpromosi di aliansi ras manusia, membiarkan mereka menjadi pengikutnya sendiri. Namun, Murong Yu tidak memaksa mereka, seperti yang mereka inginkan. Bagaimanapun, melon yang dipelintir itu tidak manis. Kecuali di alam suci, Murong Yu di dunia lain tidak bersikap kompulsif. Sebaliknya, kembangkan beberapa pengikut terlebih dahulu, dan kemudian para pengikut ini akan berkhotbah di luar. Karena apakah itu alam dewa atau alam abadi atau bahkan alam kultivasi, itu adalah dunia Murong Yu. Di dunia ini, sekte suci adalah kekuatan yang paling kuat, tanah suci untuk kultivasi. Ketika Murong Yu memberi perintah, sekte suci mulai membangun patung-patung Murong Yu di dunia ini. Pada dasarnya, akan ada patung di alun-alun besar setiap kota dalam skala kecil. Namun, pada awalnya, meskipun orang-orang melihat patung itu dengan kagum, mereka tidak dapat menjadi pengikut Murong Yu, dan tentu saja mereka tidak dapat memberikan kekuatan iman kepada Murong Yu. Namun, di bawah khotbah para pengikut setia sekte suci Murong Yu, ditambah beberapa kali Murong Yu sengaja menunjukkan kekuatannya. Akhirnya, seseorang mulai menjadi penganut Murong Yu. Para penganut pada awalnya tidak diragukan lagi tidak memiliki beberapa masalah yang sulit. Ketika putus asa, mereka akan memilih Murong Yu. Di alam dewa, abadi, dan kultivasi, dengan kekuatan Murong Yu, ia dapat mencapai penyakit, cedera, dan persyaratan lainnya tanpa menggunakan kekuatan apapun. Tentu saja, Murong Yu tidak membantu semua orang. Setidaknya masuk akal bagi Murong Yu untuk bergerak. Selain itu, Murong Yu tidak akan pernah membantu hal-hal yang menyakiti dunia dan akal sehat. Pada awalnya, jumlahnya hampir 100 kali lipat. Ketika orang-orang pertama yang percaya pada Murong Yu dipenuhi dengan kegembiraan dan surga mengumumkan semangat perkasa Murong Yu, mereka secara alami menjadi orang-orang yang percaya pada Murong Yu. Rasa terima kasih kepada Murong Yu membuat mereka lebih taat atas kepercayaan mereka kepada Murong Yu. Pada saat ini, kekuatan kepercayaan mulai perlahan-lahan terkumpul di patung Murong Yu, dan kemudian menyebar ke tubuh Murong Yu melalui patung itu. Pada saat yang sama, orang-orang ini juga mempromosikan Murong Yu kemana-mana, sehingga semakin banyak orang menjadi pengikut Murong Yu. Berkembang dengan kecepatan ini, tidak butuh waktu beberapa tahun sama sekali, dan sebagian besar orang di seluruh dunia menjadi pengikut Murong Yu. Alasannya adalah tidak semua orang. Itu karena beberapa orang tidak mempercayainya sama sekali. Selain itu, apa yang diminta beberapa orang adalah permintaan yang tidak masuk akal, dan Murong Yu mengabaikannya begitu saja. Oleh karena itu, mereka secara alami menyimpan dendam dan tidak percaya pada Murong Yu. Setengah tahun kemudian, Murong Yu duduk di aula aliansi besar ras manusia dunia purba, dengan senyuman di wajahnya. Selama 2 bulan terakhir, banyak kekuatan iman mengalir ke dalam dirinya seperti aliran air yang deras. Jika kekuatan iman yang mengalir ke tubuhnya seukuran sehelai rambut selama pertempuran surga iblis, kekuatan iman dalam tubuh Murong Yu telah meroket menjadi Koizumi saat ini. Meskipun tidak banyak cadangan, kuncinya adalah itu dapat tumbuh tanpa henti. Selama keyakinan itu terus berlanjut, kekuatan keyakinan Murong Yu tidak akan hilang. Terlebih lagi, ini baru setengah tahun, dan lebih banyak pengikut akan bergabung di masa depan untuk memperkuat keyakinan Murong Yu. Karena setiap hari sekarang, kekuatan keyakinan Murong Yu telah meningkat banyak dari hari sebelumnya. Dengan kata lain, pengikut Murong Yu bertambah setiap hari. Begitu seluruh alam suci, alam dewa, alam abadi, dan alam kultivasi semuanya menjadi pengikut Murong Yu. Jadi meskipun langit kuat, saya khawatir itu tidak akan dapat membunuh Murong Yu, dan bahkan mungkin dibunuh oleh Murong Yu. Ayah, bagaimana kekuatan keyakinannya? Murong Yu melangkah keluar dari luar, menatap Murong Yu dan bertanya dengan ekspresi bersemangat. Murong Yu mengangguk, peningkatannya bagus. Jika terus seperti ini, saya dapat membunuh rata-rata tertinggi dengan lebih mudah. Wajah Murong Yu tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, ayah, jika memang begitu, apa yang kau tunggu? Pertama, singkirkan 3 pangeran tertinggi lainnya. Dengan mereka di sana selama 1 hari, kepalaku seperti 3 raksasa yang melayang di atas kepalaku. Orang-orang suci kuno yang agung berada di bawah tekanan besar. Murong Yu melotot ke arah pria itu dengan marah, apa yang kau khawatirkan? Aku akan mendukungmu saat langit runtuh. Aku belum mengatakan bahwa aku sedang stres. Murong Yu tersenyum, aku tidak melakukan ini untuk ayahmu, apakah kau baik-baik saja? Membunuh satu akan mengurangi tekanan. Apakah kau pikir ras suci dan ras monster adalah 2 yang tertinggi? Ada banyak yang tertinggi di luar domain. Selain itu, Yao Tian hanyalah yang tertinggi yang paling biasa. Begitu mereka memprovokasi gelar mereka yang tertinggi, mereka mungkin bahkan melarikan diri saat itu.
Tidak bisa melambai. Apa yang kamu takutkan? Mereka hanya mengandalkan waktu kultivasi mereka yang lama. Jika kamu memberi ayahmu waktu kultivasi yang lama, apalagi gelar tertinggi. Bahkan jika itu adalah seorang master. Menurut pendapatku, mereka akan membunuh satu jika mereka datang. Ya, jika kita tidak bisa mengalahkan kita, kita akan melarikan diri. Ketika kultivasi meningkat, kita akan keluar dan menghancurkan mereka. Murongyu tersenyum, menyeret kursi dan duduk di depan Murongyu, tampak tidak besar atau kecil. Murongyu melotot ke orang ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia agak menyukai cara komunikasi ini. Mereka secara alami adalah ayah dan anak, tetapi mereka berkomunikasi seperti teman. Murongyu tidak menyukai suasana serius dan komunikasi antara ayah dan anak. Auzu.com. Diam-diam, Murongyu juga merasa bahwa Murongyu benar. Setidaknya ada 1000 ras iblis dan ras suci tertinggi. 1000 mengatakan lebih dari lebih, mengatakan kurang dari banyak. Murongyu tidak bisa menahannya sama sekali jika mereka berkumpul. Tetapi jika mereka mati, satu hilang. Selama Murongyu membunuh beberapa Supreme, mereka tentu akan takut mati, dan kemudian mereka tidak akan berani memprovokasi dia. Selain itu, kekuatan Murongyu tidak stagnan. Sebaliknya, kekuatannya meningkat lebih cepat daripada orang lain. Bakat yang sangat tidak normal. Mengapa ketiga Huatai masih menjaga Murongyu di Gunung Zenyao? Mencoba membunuhnya, ini karena pencegahan Murongyu tidak cukup. Jika Murongyu dapat membunuh beberapa Supreme lagi, saya yakin Supreme level Huatai tidak akan berani memprovokasi Murongyu. Baiklah, sudah waktunya untuk meningkatkan pencegahan. Pencegahan terbaik mereka tidak berani kembali ke alam suci. Mata Murongyu memancarkan cahaya dingin, dan kedalaman matanya memercik dengan membunuh. Melihat ekspresi Murongyu, Murongyi, yang merupakan seorang putra, juga menunjukkan senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa Murongyu memiliki hati yang membunuh, dan dia akan bergerak. Saya benar-benar menantikan penglihatan langit dan bumi. Tatapan mata Murongyi mengikuti pintu aula utama ke langit di luar, dengan senyum di wajahnya. Ayah, aku tidak tahu apakah aku bisa mengikutimu kali ini. Murongyu menggosok tangannya dan menatap Murongyu dengan penuh harap. Ternyata ini adalah tujuannya. Murongyu tersenyum, ya. Bagus. Murongyu segera menjadi bersemangat. Tetapi segera dia menemukan bahwa Murongyu sedang menatapnya dengan senyum aneh. Ayah, apakah kamu masih memiliki syarat? Jika kamu dapat menahan pukulan kekuatanku yang 10%, aku akan membiarkanmu pergi. Engah, Murongyu terhuyung, dan kemudian jatuh ke tanah. Kemudian dia berdiri dengan cepat, menepuk pantatnya, dan berjalan keluar dari aula dengan langkah, ayah, ketika aku tidak mengatakan kata itu tadi, ketika aku tidak pernah datang. Murongyu telah menghilang sebelum suara itu berakhir. Murongyu hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu meninggalkan aula setelah berpikir sejenak. Setelah Murongyu meninggalkan aula utama, personel inti tingkat tinggi dari aliansi ras manusia menyerbu ke aula utama. Dan di depan aula utama ada layar kristal besar yang tergantung di udara seperti terakhir kali. Murongyu sudah berangkat ke pegunungan Zenyao, siap untuk membunuh yang tertinggi. Kali ini, mereka juga dapat menonton siaran langsung. Pertarungan tingkat tertinggi sangat bermanfaat bagi Zhao Ziqing dan yang lainnya, jadi tidak ada yang tertinggal. Murongyu segera muncul di dekat pegunungan Zenyao. Tak terlihat, Murongyu diam-diam menatap Huatai dan 3 yang tertinggi di kehampaan. 2 ras suci adalah yang tertinggi, dan 1 ras monster adalah yang tertinggi. Kekuatan di antara ketiganya sebenarnya ada di antara keduanya. Tetapi jika dia bersikeras mengatakan sesuatu yang tinggi dan rendah, maka kekuatan Huatai adalah yang terendah di antara ketiganya, diikuti oleh orang kuat dari klan suci, dan kemudian klan iblis tertinggi. Meski begitu, pada kenyataannya, perbedaan kekuatan di antara ketiganya sangat kecil. Terakhir kali aku membunuh surga iblis tertinggi dari ras iblis, maka untuk menunjukkan keadilanku, mari kita bunuh iblis tertinggi dari suku suci terlebih dahulu hari ini. Gumam Murongyu dalam hatinya, dan tatapannya sudah tertuju pada tubuh Huatai. Huatai, yang telah duduk berjongkok di puncak gunung Zenyao, memejamkan matanya dan membuka matanya dengan tajam ketika Murongyu memperhatikannya. Karena tadi, ada sedikit bahaya di hatinya tanpa peringatan. Apakah dia punya niat membunuh padaku? Mata Huatai bersinar dengan cahaya yang ganas, menatap ahli tertinggi dari ras suci di puncak di kejauhan di seberangnya. Di alam suci, hanya yang tertinggi dari ras monster yang punya ide untuk melawannya. Dan Huatai tidak pernah menyangka bahwa orang itu adalah orang lain, apalagi bahwa orang itu adalah Murongyu yang telah mereka tunggu untuk dibunuh. Benar saja untuk menjadi yang tertinggi, kamu punya perasaan seperti ini. Namun, kamu tetap harus mati hari ini. Murongyu mencibir, melangkah keluar, menginjak Bing Zijue, berpindah-pindah di antara waktu dan ruang yang tak berujung, dan dengan cepat memusnahkan Xiang Huatai. Pada saat ini, hati Huatai diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Terkejut, dia berbalik tanpa ragu-ragu dan melesat ke satu sisi dengan kecepatan tercepat. Sebagai seorang yang tertinggi, respons Huatai cukup memuaskan. Bahkan serangan Murongyu belum tiba sebelum dia bereaksi. Kemampuan merasakan krisis ini sangat kuat. Namun, Murongyu ingin membunuhnya, dan dia tetap menyerangnya.
Murong Yu saat ini tidak lagi sama seperti saat dia membunuh Yao Tian. Kekuatannya sekarang telah berlipat ganda daripada sebelumnya. Setidaknya dalam hal kekuatan keyakinan, itu tidak sebanding terakhir kali. Kali ini, kekuatan keyakinan Murong Yu sudah cukup baginya untuk digunakan. Oleh karena itu, dia memiliki banyak kekuatan keyakinan yang melekat pada tembakannya. Bagaimanapun, masih ada banyak kekuatan keyakinan sekarang, dan itu tidak ada habisnya, dan dia tidak takut sia-sia. Saat sosok Huatai berkedip dan mundur dengan keras ke satu sisi, serangan jiwa Murong Yu yang mengandung kekuatan keyakinan yang sangat besar, tebasan jiwa suci telah ditebas dengan parah. Serangan jiwa, itu Murong Yu. Pada saat ini, Huatai akhirnya bereaksi. Dia tahu bahwa Murong Yu adalah yang terbaik, dan serangan yang paling berbahaya adalah serangan jiwa. Oleh karena itu, dia segera mengembalikan sejumlah besar kekuatan untuk bertahan dan melindungi jiwanya. Hanya saja, meskipun dia adalah yang tertinggi, ranah jiwa Murong Yu juga telah mencapai 8 bintang, yang sebanding dengan level tertinggi. Selain itu, kekuatan keyakinannya beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan tertinggi umum. Kekuatan jiwa bercampur dengan kekuatan keyakinan, dan kekuatannya lebih baik daripada kekuatan tunggal. Setelah hanya mendengar suara teredam, kekuatan pertahanan Huatai yang dikembalikan dengan tergesa-gesa telah langsung dihancurkan oleh tebasan jiwa suci. Dan meskipun kekuatan jiwa Murong Yu sedikit hancur karena ini, dia masih membawa aura kehancuran yang mengerikan dan menebas dengan cepat, langsung ke jiwa Huatai. Setelah suara renyah itu berdering, jiwa Huatai langsung terpotong menjadi 2 bagian. Tetapi cedera semacam ini adalah cedera serius bagi yang tertinggi, tetapi tidak akan berakibat fatal. Meskipun Huatai terkejut bahwa kekuatan Murong Yu begitu kuat, dia dengan cepat melarikan diri ke satu sisi. Badai jiwa, teriak Murong Yu dengan keras di dalam hatinya, dan pedang jiwa pecah berkeping-keping di jiwa Huatai. Langsung mencekik ke segala arah seperti badai. Huatai tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan seluruh jiwanya telah tercabik-cabik. Pada akhirnya, dia hanya punya waktu untuk berteriak, lalu berbalik dan jatuh. Bergemuruh, penglihatan langit dan bumi datang lagi, awan darah tak berujung, hujan darah, menyelimuti seluruh alam suci, dan kemudian turun. Yang tertinggi telah mati, Tiandi juga berduka karenanya. Seluruh dunia terkejut, ketika melihat hujan darah jatuh dari likuidasi. Para monster dan orang-orang suci di alam suci tiba-tiba merasa seolah-olah mereka terhalang. Di dunia suci saat ini, hanya ras suci dan ras monster yang memiliki supremasi. Sekarang setelah yang tertinggi telah jatuh, bukankah yang tertinggi dari ras suci atau ras monster mereka? Namun, siapa lagi di dunia suci yang dapat membunuh yang tertinggi? Mungkinkah itu Murong Yu? Murong Yu membunuh Supreme lainnya. Sementara semua orang di ras monster dan ras Saint tidak yakin dan menebak-nebak lagi dan lagi, ras manusia di dunia primordial bergemuruh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Karena Murong Yu memiliki peluang 100% untuk membunuh Huatai kali ini. Oleh karena itu, kali ini, kecuali untuk adegan di mana personel inti tingkat tinggi dapat melihatnya membunuh Supreme, orang-orang di seluruh dunia primordial dapat melihatnya. Awalnya, semua orang di aliansi ras manusia tidak meragukan kekuatan Murong Yu, dan secara alami percaya bahwa Supreme adalah pembunuhnya. Tetapi mendengar, mempercayai, dan melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal yang sama sekali berbeda. Pada saat ini, ketika mereka melihat Murong Yu memenggal kepala seorang yang tertinggi, mengapa mereka tidak bersemangat? Tiba-tiba, banyak orang menjadi pengikut Murong Yu secara tak kasat mata, memberikan aliran keyakinan yang tak ada habisnya kepada Murong Yu. Murong Yu mengulurkan tangannya yang besar dan meraih mayat Huatai di tangannya. Pada saat ini, 2 ras suci yang tersisa dan monster tertinggi dari ras monster bereaksi. Masing-masing meraung, dan serangan terkuat meletus dan membunuh Murong Yu. Murong Yu hanya mencibir, memegang mayat Huatai di satu tangan, tetapi dia melangkah ke dalam kehampaan dengan satu langkah. Kedua yang tertinggi itu hanya melihat sosok Murong Yu bergoyang, dan kemudian menghilang. Bahkan napasnya tidak berhenti, jadi mereka tidak dapat melacaknya. Kalian berdua akan mendengarkanku. Beri kalian 3 hari untuk kembali ke alam suci. Kalau tidak, aku akan memburu salah satu dari kalian dalam 3 hari. Adapun yang mana, hei, kata Murong Yu sambil mencibir. Itu datang dari kedalaman kehampaan, tetapi dia telah menghilang. Kedua makhluk tertinggi itu sangat marah, dan meraung ke kehampaan dan bumi di sekitarnya. Sampai kekosongan dan langit serta bumi ini hancur, tetapi masih belum ditemukan jejak Murong Yu. Memburu salah satu dari kita dalam 3 hari. Setelah waktu yang lama, kedua Supremes akhirnya melampiaskan amarah mereka, dan kemudian keduanya saling memandang. Ketika membunuh Yao Tian, kekuatan Murong Yu hanya biasa-biasa saja. Meskipun Murong Yu sedikit mengancam mereka saat itu, dia tidak menempatkan mereka di mata mereka. Tetapi setelah hanya beberapa dekade, kekuatan Murong Yu telah meroket lagi. Dia dengan cepat membunuh Huatai dalam tembakannya. Bahkan Huatai bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi melawan. Aozu.com. Kedua orang tertinggi ini, mereka yakin bahwa kekuatan mereka lebih kuat daripada Huatai. Namun, mereka hanya sedikit lebih kuat, dan kekuatannya terbatas. Dengan kata lain,
mereka sama sekali bukan lawan Murong Yu. Jika Murong Yu benar-benar ingin menyerang mereka, mereka harus dibunuh jika mereka tidak melarikan diri. Namun, apakah mereka akan takut dengan kata-kata Murong Yu? Jika Murong Yu takut melarikan diri kembali ke dunia luar hanya dengan sepatah kata, maka mereka pasti akan ditertawakan sampai mati oleh para leluhur tertinggi di luar wilayah tersebut. Mereka tidak mampu kehilangan orang itu. Namun, bagaimana jika Murong Yu benar-benar datang untuk memburu mereka? Apa yang mereka gunakan untuk melawan? Keduanya saling memandang, dan Sage tertinggi berkata dengan suara yang dalam, Murong Yu hanyalah leluhur Chaos tingkat kelima. Meskipun dia membunuh Yao Tian dan Huatai, dia pasti telah menggunakan harta karun yang menentang surga. Saya tidak percaya dia memiliki harta karun yang lebih kuat. Sentuhan niat membunuh melintas di mata Yao Zu Supreme, dan dia mengangguk dan berkata, tepat sekali, jika dia berani datang, aku akan membunuhnya. Keduanya saling memandang lagi, lalu membuka tubuh mereka dengan suara bulat, dan terbang ke kejauhan. Meskipun mereka semua berkata begitu, mereka sebenarnya sangat gugup. Setelah Yao Zu Supreme kembali ke Gunung Tianmon, dia mulai mengatur berbagai formasi besar di dekat Gunung Tianmon. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang suci yang kuat. Meskipun dia berkata bahwa dia tidak takut, dia sangat takut di dalam hatinya. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa formasi dan batasan ini adalah deskripsi fiktif untuk Murong Yu. Itu tidak dapat menghentikan langkah kaki Murong Yu sama sekali. Dalam waktu kurang dari sehari, di bawah promosi dan operasi Murong Yu memerintahkan mereka bertiga untuk kembali keluar wilayah dalam waktu 3 hari, dan berita bahwa mereka akan memburu mereka menyebar ke seluruh alam suci. Begitu berita itu keluar, alam suci berguncang. Banyak orang suci dari ras monster dan ras Saint ingin memarahi Murong Yu karena sombong dan angkuh. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa bersumpah. Karena Murong Yu telah memotong 2 Supremes berturut-turut. Dengan kekuatannya yang cukup untuk mengatakan hal seperti itu, Murong Yu memiliki peluang besar untuk membunuh kedua Supreme ini. Untuk sementara waktu, semua orang di ras Saint dan ras Iblis panik. Mereka semua khawatir tentang Supreme mereka. Sebenarnya, mereka tidak benar-benar khawatir tentang kedua makhluk tertinggi ini. Yang mereka khawatirkan adalah bahwa begitu kedua makhluk tertinggi ini dibunuh oleh Murong Yu, kemudian, ras Saint dan ras monster akan binasa. Dunia suci akan bersatu, dan Murong Yu akan menjadi penguasa dunia suci. Bahkan jika ras Saint dan ras monster tidak binasa, mereka akan menjadi budak Murong Yu dan tidak akan pernah bisa berdiri. Adapun hidup dan mati Sang Maha Tinggi, mereka benar-benar tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, jarak di antara mereka terlalu besar, dan tidak ada hubungan langsung sama sekali. Mereka tidak akan bersedih jika mereka mati. Di sisi lain, Murong Yu telah kembali ke dunia purba. Membunuh 2 Maha Tinggi secara berturut-turut telah memungkinkan posisi Murong Yu di hati orang-orang umat manusia terangkat lagi dan ditempatkan di posisi tertinggi. Banyak orang menjadi pengikutnya, dan lebih banyak kekuatan keyakinan dengan cepat mengalir ke tubuhnya, meningkatkan kekuatan keyakinan di tubuhnya. Aliansi besar umat manusia, di Aula. Selain Murong Yu, banyak sumber daya manusia tingkat tinggi inti berkumpul di Aula. Orang-orang ini semuanya adalah bawahan Murong Yu yang paling setia. Bukan bawahan yang paling setia, hari ini tidak memenuhi syarat untuk muncul di sini. Karena Murong Yu memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan hari ini. Setelah melirik semua orang, Murong Yu melambaikan tangannya. 2 sosok muncul dari udara tipis di hadapan semua orang. Ini adalah mayat Maha Tinggi Yao Tian dan Maha Tinggi Huatai. Ketika kedua sosok itu terlihat jelas, seorang pria kuat dalam daftar suci tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Tuan Suci, apa yang Anda lakukan? Semua orang terkejut sejenak, dan kemudian mereka semua menatap Murong Yu dengan penuh semangat. Mereka samar-samar menebak niat Murong Yu. Murong Yu mengangguk, mungkin kalian semua menebak niat saya. Ya, meskipun kedua orang bijak tertinggi ini bukan dari ras manusia kita. Mereka adalah yang tertinggi. Selain itu, saya baru saja menghancurkan jiwa mereka tanpa kerusakan fisik apapun. Jika kita dapat memurnikan atau mengendalikan tubuh fisik ini, maka kita akan memiliki 2 lagi yang tertinggi dari udara tipis. Desisan, meskipun semua orang samar-samar menebak niat Murong Yu, mereka tidak dapat menahan napas ketika mereka melihat Murong Yu mengatakannya secara langsung. Ini yang tertinggi. Jika Anda mengendalikan tubuh fisik ini dan memurnikannya menjadi milik Anda sendiri, maka Anda akan menjadi yang tertinggi dari udara tipis. Dan semua orang yang hadir mungkin menjadi yang tertinggi. Untuk sementara waktu, banyak orang di aula menunjukkan kegembiraan, mata mereka menatap tajam ke arah tubuh Yao Tian dan Huatai. Mata semua orang telanjang. Akan tetapi, hanya ada 2 badan tertinggi, dan 2 di antaranya memiliki kemungkinan untuk menjadi tertinggi.